Hai Sobat Pintu Berkat, pernahkah kamu mendengar orang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu pasti sembuh? Dan mereka meyakini bahwa ini berarti setiap orang percaya dijamin sembuh secara fisik. Wah, memang terdengar menggembirakan ya. Tapi, apakah itu benar-benar yang dimaksudkan dalam Alkitab? Apakah ini janji bahwa setiap penyakit pasti sembuh hanya karena iman kita? Nah, hari ini kita akan meluruskan pemahaman ini dengan kasih dan kejelasan. Dan tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita bahas bersama. Yuk, kita baca bersama-sama ayat yang sangat sering kita dengar ini. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, ini ayat yang indah banget ya. Tapi mari kita pelan-pelan pahami konteksnya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata-kata ini? Apakah ayat ini menjanjikan bahwa semua orang percaya akan sembuh dari penyakit fisik? Ataukah ada pesan yang jauh lebih dalam yang ingin disampaikan? Tunggu sebentar sobat. Kita akan melihat lebih dalam ke makna sebenarnya dari ayat yang luar biasa ini. Banyak orang menggunakan Yesaya 53 ayat 5 untuk mendukung pandangan bahwa iman kepada Yesus selalu berarti kesembuhan fisik yang dijamin. Nah, ketika kesembuhan tidak terjadi, seringkali orang mulai menyalahkan iman mereka sendiri. Pernah dengar seseorang berkata, "Kamu kurang iman," atau "Coba percaya lebih kuat lagi, pasti Tuhan akan menyembuhkan." Kata-kata seperti ini, meskipun mungkin niatnya baik, bisa meninggalkan luka batin yang mendalam, terutama bagi seseorang yang sudah berjuang keras. Sekali lagi, dengar nih sobat-sobat. Itu bisa sangat menyakitkan bagi seseorang yang sedang bergumul dengan penyakit. Padahal, jika kita kembali ke Alkitab, ayat ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesembuhan fisik. Jadi, apa maksud sebenarnya dari ayat ini? Dan kenapa kesalahpahaman ini bisa begitu berbahaya? Yuk, kita lanjutkan pembahasannya. Sobat Pintu Berkat yang terkasih, mari kita bahas inti dari Yesaya 53 ayat 5. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang misi utama Yesus, Sang Mesias di dunia, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ketika disebutkan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, itu bukan hanya tentang kesembuhan tubuh kita. Ayat ini berbicara tentang penyembuhan rohani, penyembuhan dari luka terdalam kita, yaitu dosa. Hal ini dikonfirmasi di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus menghubungkan penyembuhan ini dengan penebusan dosa, bukan janji kesembuhan fisik bagi semua orang. Dalam tradisi gereja, bilur-bilur Yesus mengacu pada penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Dengan penderitaannya, dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima.
Kesembuhan yang dijanjikan di sini adalah pemulihan hubungan kita dengan Allah, hubungan yang rusak akibat dosa. Lalu, apakah ini berarti Tuhan tidak peduli dengan kesembuhan fisik kita? Tentu saja tidak. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia tetap melakukan mujizat, baik pada zaman Yesus maupun sekarang. Tetapi fokus utama dari karya keselamatannya adalah menyelamatkan kita untuk kehidupan kekal. Kesembuhan fisik itu penting, tapi kesembuhan rohani itulah yang kekal. Sobat Pintu Berkat yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Kalau kita hanya memahami Yesus sebagai pemberi kesembuhan fisik, kita sebenarnya sedang menciptakan gambaran Yesus yang lain. Ini sangat berbahaya karena kita mulai memandang iman sebagai alat untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Padahal iman sejati adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bahkan ketika jawabannya adalah belum atau tidak. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Dia sendiri pernah memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan dari suatu duri dalam daging. Tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." 2 Korintus 12 ayat 7-9. Nah, sobat yang terkasih, jawaban itu mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup apapun keadaan kita. Iman sejati percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita bahkan dalam penderitaan. Mari kita kembali kepada inti dari iman Kristen. Yesus tidak datang hanya untuk memberikan kesembuhan sementara di dunia ini. Dia datang untuk membawa kita kepada kehidupan kekal bersamanya. Kesembuhan fisik itu indah, tetapi lebih indah lagi adalah kesembuhan rohani yang memulihkan kita untuk hidup dalam kasih dan kekudusannya. Mungkin hari ini kamu sedang bergumul dengan penyakit, rasa sakit, atau penderitaan lainnya. Ingatlah sobat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dalam setiap penderitaanmu, Dia hadir. Melalui proses ini, Dia membentuk iman dan karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya, itulah yang paling berharga. Nah, sobat yang terkasih, mari kita fokus kepada Yesus yang sejati. Dia yang memberikan hidupnya untuk kita. Jangan biarkan kesalahpahaman membuat kita kecewa kepada Tuhan. Sebaliknya, mari kita bangun hubungan yang benar dengannya melalui doa, firman, dan komunitas iman. Keselamatan dan pengharapan sejati ada di dalam Dia. Jika kamu diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo bersama-sama mengenal Yesus yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Pintu Berkat. Tuhan Yesus memberkati kita.